Kita ketemu lagi sama kakek, guys. Kakek lagi makan. Kakek sekarang pinter loh, makan sendiri loh. Sekarang kakek udah bisa makan sendiri. Kamu butuh tisu nih. Udah pinter makan sendiri. Cuma kakinya belum bisa dibuat gerak, belum bisa buat apa-apa. Tapi kok bengkak lagi ya kakinya. Kakekmu bengkak lagi, mbah. Tuh, kakek makan ya. Tuh, kok kakinya kakek bengkak lagi, guys. Tuh. Jelas ya, tuh. Lihat tuh kukunya. Ini kalau dipotong sakit loh dia. Dia merasa sakit loh, guys, ini. Walaupun dipotong sedikit-sedikit, dia merasa sakit. Pampasnya mendel-mendel. Nanti habis makan, kalau mau berak-berak ya, Kak. Nanti baru tak ganti pampas habis makan. Tima. Kamu kurang maju. Teruslah. Apa ini? Jatuh semua loh, Kak. Netes-netes. Ini tangannya udah bisa buat gerak, jadi udah bisa makan sendiri, guys. Biasanya aku nyuapin, tapi kalau tak suapin malah lebih cepat. Dia lebih gimana ya, nurut, lebih ke nurut ya. Jadi aku suapin gitu cepet banget makannya. Karena ini tangannya itu masih gemeter-gemeter gitulah ya. Nggak apa-apa, pelan-pelan biar belajar. Berisik, guys, lantai atas ya, maaf ya. Tuh, bededek kakinya, bengkak, bededek. Pelan-pelan. Ini udah tak ambilin sup ya. Ini sup aku tadi pagi bikin. Ini air seperti biasa, air kental. Nanti kakek mau tak kasih yogurt kalau udah, biar makan kenyang dulu. Habis semua habis baru tak kasih yogurt. Yogurtnya masih ada di kulkas, belum tak keluarin ya. Keluarin nanti nih. Tuh yogurtnya. Ini yang rasa apa? Ini yang vanilla ya, natural ini. Sama ini mix berry tuh.
Dia sangat pelan-pelan makannya. Ini masih termasuk bagus, udah termasuk bagus maksud aku. Udah termasuk bagus cara makannya itu. Tangannya nggak terlalu gemeter ini ya. Yang kemarin tuh ngangkat sendok aja nggak kuat tangannya, nggak bisa. Kakek itu gemuk orangnya, ya nggak gemuk banget, tapi di usia beliau ini badan seperti itu tuh termasuk gemuk guys. 99 loh, 99 loh, badan kayak gini loh. Sekarang kalau diajak ngomong jarang jawab. Ya yang kemarin-kemarin itu aku pernah nanya, Kek, kok bisa sesehat itu? Nggak ada penyakit sampai umur segitu, rahasianya apa? Aku kan tanya gitu. Dia bilang apa? Ya kayak gitulah. Kita kan nggak tahu pemberian Tuhan, kita kan nggak tahu. Kita cuman menjalankan gitu. Kalau soal mati, semua orang pasti mati, nunggu giliran gitu ya. Jadi beliau ini walaupun bukan agama Islam atau yang aku tahu kakek ini agamanya ini loh, Konghucu ya, itu orang Cina itu. Tapi kalau dia ngomong ya sama kayak agama-agama lain itu loh, maksudnya misalkan dari agama aku Islam misalkan ya, dia ngomongnya juga seperti itu, sama. Kita itu ngantri mati kapan aja, semua orang pasti mati, nunggu giliran, ngantri, nggak ada pilihan, kita harus menjalani gitu ya, begitulah gitu loh. Pokoknya intinya sama kayak kita ngomong kayak gitulah ya. Kayak yang belakang itu, ini kalau kakek bagian belakang ya, atas leher itu yang bendol ini. Kalau nenek, almarhum nenek dulu tuh di leher yang depan malah lebih besar itu, kayak penyakit. Kalau orang tua dulu bilang tuh gondong apa gondok ya, kayak itu besar itu. Katanya waktu muda nggak mau dioperasi, terus setelah tua dia dioperasi, terus selang berapa bulan setelah operasi itu koma ya, pernah koma sampai berapa tahun gitu, koma itu lama banget ya, entah koma entah enggak. Itu yang aku tahu itu di panti jompo, itu di pantinya orang tua itulah ya, itu enggak gerak, enggak disuapin makanan, enggak bisa melek, enggak bisa apa, tapi hidup, bernafas gitu. Jadi ya, bernafas, hidup, makannya lewat selang, kencing, berak semua lewat selang ya. Jadi ya udah di atas ranjang aja gitu. Paling-paling. Nah, paling-paling kita yang kasih miring atau gimana, kita yang gerakin lah intinya ya. Kita yang gerakin nenek gitu loh, misalkan kasih miring lah, mungkin dia capek punggungnya telentang terus gitu ya. Jadi setiap seminggu sekali keluarga bos aku itu pasti ke
tempat itu, ke panti. Nengok ya, aku kalau ke sana itu megang tangannya, jarinya aku pegangin, aku elus-elus gitu. Dulu waktu nenek meninggal itu kakek masih sehat. Kamu ngapain, Nek? Kak, di ini kakek masih sehat, masih bisa jalan ke rumah sakit, maksudnya jalan sendiri, jalan kaki, nggak pakai kursi roda, diantar sama pembantunya kayak gitu. Terus nenek meninggal, kakek juga masih sehat. Waktu nenek meninggal kakek masih sehat ya, masih bisa masak, masih bisa jalan, masih bisa makan sendiri, apa-apa sendiri, cuman masak aja yang masak pembantunya. Terus kesini kakek sering jatuh ya, sering jatuh, sakit gitu. Sakitnya tuh jatuhnya memang karena faktor usia, bukan karena apa ya. Biasanya dulu tuh kalau nenek masih itu kakek yang masak setiap hari. Walaupun ada pembantu, kakek yang masak. Pembantunya cuman ini apa, bantu-bantu nyuci sayur, nyuci piring, nyapu, ngepel, lap-lap kayak gitu. Kakak pintar masak loh dulu. Setiap aku kesini main itu kalau lebaran Cina itu kakek yang masak. Tuh sekarang udah pintar ngangkat piringnya dia itu. Semangat kayak. Asal kakek itu nggak bandel ya, bandelnya itu kayak pingin turun ranjang sendiri, padahal kan kakinya belum bisa ya, itu kan nekat ya. Akhirnya jatuh kayak gitu. Kalau nggak jatuh kakek ya sehat sebenarnya. Semangat ya kak. Tuh pintar udah habis, makanya nanti tinggal minum sup sama minum air ya kak.